اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari mengenal akhlak seorang salafi. Inilah akhlak seorang salafi. Seperti yang telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya seorang salafi mereka dikenal sebagai orang-orang yang kuat ilmunya, kuat amalnya, kokoh akidahnya, kokoh manhajnya, dan juga dikenal sebagai orang yang kuat ibadah dan akhlaknya. Oleh karenanya banyak dalil yang menyebutkan akan hal tersebut, dan disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan akhlakul karimah, akhlak yang baik serta celaan terhadap akhlak yang buruk, yang mana seorang muslim, terlebih seorang ahlus sunnah salafi, dia harus berlepas diri dari semua akhlak yang buruk. Nah, dan juga telah kita sebutkan kaidah-kaidah dalam berakhlak, di mana kaidah pertama yang kita sebutkan husnul khuluq wifqas syara'. Akhlak yang baik itu mestinya sesuai dan harus sesuai dengan bimbingan syariat, bukan disesuaikan dengan kemauan masyarakat, kemauan orang banyak. Sebab apa yang banyak tersebar atau apa yang banyak terjadi belum tentu baik. Ada baiknya dan ada buruknya. Yang baiknya perlu kita lestarikan, sementara yang buruknya harus kita tinggalkan. Maka contoh kita yang terbaik dalam hal ini adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka menilai akhlak itu baik atau tidak, maka disesuaikan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dari kaidah dalam berakhlak, arif wal lin, menerapkan sikap lemah lembut dalam berakhlak, dalam bersikap, dan itu disesuaikan pada tempatnya. Dan dia terkadang bersikap tegas juga pada tempatnya. Nah, maka banyak dalil-dalil yang menyebutkan sikap lemah lembut yang diajarkan di dalam syariat ini. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzau min syai'in illa syana. Sesungguhnya sikap lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuat dia indah, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat dia rusak. Nah, dan kita juga bisa melihat sikap ketegasan Rasulullah SAW di dalam memperingatkan kelompok-kelompok yang menyimpang, seperti
seperti sabda Nabi SAW tentang khawarij kilabun nar. Nabi menyebut mereka adalah anjing-anjingnya api neraka. Dan juga bagaimana ketegasan Rasulullah SAW dalam menegur sebagian sahabat yang melakukan kesalahan. Terlihat bagaimana sikap ketegasan Rasulullah SAW ketika melihat ada sahabat yang memakai cincin dari emas, sahabat laki-laki, dan dimaklumi bahwa laki-laki diharamkan memakai emas, itu dihalalkan bagi perempuan saja. Ketika Nabi melihat ada sahabat yang memakai cincin dari emas, Nabi langsung cabut, kemudian Nabi buang, Nabi lemparkan. Nah, itu sifat ketegasan Nabi. Tetapi subhanallah ternyata berpengaruh baik bagi sahabat tersebut. Sampai ketika Nabi melakukan itu, diperintahkan untuk mengambil cincin tersebut, dimanfaatkan atau dijual. Nah, jangan kau pakai lagi. Apa katanya? Kata sahabat itu, aku tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang oleh Nabi SAW. Artinya hal tersebut betul-betul tertanam pada diri mereka. Tertanam pada diri mereka sebuah nasihat. Tentunya ini diterapkan pada tempatnya, pada situasi dan kondisinya, dan penuh dengan pertimbangan dan kemaslahatan apabila memang hal tersebut dengannya terjadi perbaikan. Kemudian juga dari kaidah berakhlak yang telah kita sebutkan adalah at-taisiru wa 'adamut ta'sir, wa tabsyiru wa 'adamut tanfir. Di dalam berakhlak, seseorang itu hendaknya mempermudah orang lain, jangan dia mempersulit orang lain. Kemudian di dalam berakhlak itu hendaknya dia memberi kabar gembira dan tidak membuat orang lari dari dakwah ini. Nah, maka ini dari perkara yang harusnya dipahami, bahwa di dalam berakhlak hendaknya kita mempermudah dan tidak mempersulit orang lain, memberi kabar gembira dan tidak membuat orang lari dari dakwah ini. Makanya Rasulullah bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah, jangan mempersulit, beri kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Nah, ini di dalam dakwah ini, dan kita bisa melihat bagaimana sikap Rasulullah SAW dalam mempermudah orang lain. Makanya seseorang itu dikatakan baik manakala baik ibadahnya, baik akhlaknya ketika kita bergaul, ketika kita berurusan dengan dia, maka dia mudah urusannya. Dia tidak sulit orangnya. Sebab terkadang ada orang ditemukan kalau bermuamalah sama dia agak sulit kita dengannya. Nah, orangnya tidak gampang. Sulit kepada dia untuk kita bermuamalah dan berinteraksi. Nah, di dalam Islam kita dituntut untuk mempermudah dan jangan mempersulit orang lain. Kemudian juga dari kaidah dalam akhlak yang harus kita pahami, dan ini yang keempat, bahwa al-khuluqul hasan, akhlak yang baik itu mabniun 'ala nasihah, dibangun di atas nasihat. Akhlak yang baik itu dibangun di atas an-nasihah. Ini harus dipahami dan ditanamkan di dalam diri semangat untuk menasihati orang lain. Dan yang dimaksud dengan nasihat di sini adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati, menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Nah, itu maksudnya nasihat. Dan kebaikan yang diinginkan darinya mencakup kebaikan dunia dan kebaikan agama. Jadi agar orang yang dinasihati tersebut dia bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan dalam agamanya. Nah, maka dalam hal ini agama kita memotivasi untuk memberi nasihat. Bahkan agama kita dibangun di atas nasihat. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Dalam satu riwayat Nabi mengulangnya sampai 3 kali, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Diulangnya sampai 3 kali, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini, betapa
pentingnya perkara ini. Nah, kemudian para sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, au liman ya Rasulullah?" Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk imam-imam kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Untuk keumuman kaum muslimin. Iya. Dan dalam hadis Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, "Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat ta'ah wan nus li kulli muslimin." Bay'atu Rasulullah SAW, aku pernah membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, kemudian memberikan nasihat kepada kaum muslimin, memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Iya, maka menasihati kaum muslimin tujuannya agar mereka bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, agar mereka dapat mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menasihati mereka karena dasar cinta kepada mereka. Kita menasihati kaum muslimin karena kita cinta dan kita sayang kepada mereka. Nah, dan itu sebagai konsekuensi iman. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Maka menasihati mereka, menasihati kaum muslimin, maksudnya membimbing mereka kepada kemaslahatan mereka, baik maslahat di dunia ataukah maslahat di akhirat. Kemudian tidak mengganggu mereka dan mengajari mereka apa yang mereka tidak ketahui dalam agama mereka, serta membantu mereka dalam hal tersebut, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Memerintahkan mereka untuk beramar ma'ruf dan melarang mereka, mencegah mereka dari melakukan kemungkaran. Lembut dan penuh keikhlasan di dalam hal tersebut, tidak membongkar aib orang lain, tidak menyebutnya dengan sebutan kejelekan. Kita cegah segala yang bisa membahayakan dari mereka, dan kita berikan kemaslahatan untuk mereka, memperhatikan dan penuh belas kasihan kepada mereka, serta memuliakan orang-orang tua di antara mereka dan menyayangi anak-anak muda di antara mereka. Tidak menipu mereka, tidak iri dengki kepada mereka, kemudian membela harta-harta dan kehormatan mereka, serta mendorong mereka untuk berakhlak yang baik, memotivasi mereka ya untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nasihat kepada kaum muslimin. Maka akhlak itu dibangun di atas an-nasihah, memberikan nasihat. Nah, jika orang yang menasihati, ya, maka dia adalah orang yang berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka termasuk dari orang yang tidak berakhlak manakala dia membiarkan saudaranya tidak ada nasihat. Tidak ada nasihat. Iya. Entah itu menasihatinya dalam kebaikan atau menasihatinya di dalam peringatan terhadap keburukan. Dan itu dari bentuk menolong mereka. Rasulullah pernah bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau menolong orang yang dizalimi kami paham, tapi bagaimana caranya menolong orang yang menzalimi?" Kata Rasulullah SAW, "Tamna'uhu am zulmihi." Kamu cegah dia dari kezalimannya. Nah, itulah menolong dia. Menolong orang yang berbuat zalim maksudnya dengan mencegah dia dari kezalimannya. Ya, bagaimana caranya? Nasihati dia, peringatkan dia dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Tidak lantas membiarkan dia. Ya, itu urusannya, saya tidak mau ikut campur urusan orang lain. Ya, bukan seperti itu. Ketika terjadi kemungkaran, itu urusan bersama, bukan urusan orang per orang. Ketika terjadi kemungkaran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, itu urusan bersama, bukan urusan orang per orang.
Nah, sebab adanya perbuatan kemungkaran itu bisa mendatangkan musibah dan bencana. Nah, sehingga kalau musibah sudah turun, yang kena bukan orang yang bermaksiat saja, tetapi yang tak bermaksiat pun terkadang bisa kena. Nah, itu masalahnya. Nah, maka yang namanya kemungkaran itu bukan urusan orang per orang, tapi urusan semua dari kita. Kita wajib yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran, melakukan amar ma'ruf. Iya, maka akhlak yang baik sekali lagi dibangun di atas dasar nasihat, saling nasihat menasihati. Nah, itulah yang menyebabkan kita beruntung di dunia dan di akhirat. Keberuntungan kita dapatkan, keselamatan kita dapatkan dari kerugian manakala kita saling nasihat menasihati. Makanya diingatkan dalam suratul Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling berpesan-pesan, nasihat menasihati, wasiat mewasiati dalam menetapi kebenaran, dan saling berpesan-pesan, nasihat menasihati, wasiat mewasiati dalam menetapi kesabaran. Iya. Maka itu dari kaidah yang keempat di dalam berakhlak. Kemudian yang kelima dalam kaidah berakhlak, at-ta'amul ma'an nas ala hasabi manazilihim. Bermuamalah, bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, sesuai dengan derajat dan tingkat mereka masing-masing yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di atasnya. Iya. Ya, tentunya dimaklumi bahwa manusia itu bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang derajat dan kedudukan mereka. Maksudnya apa? Ya, di antara manusia, di antara masyarakat ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu, ada yang kurang ilmunya. Di antara mereka ada yang pejabat, ada yang rakyat biasa. Di antara mereka ada orang kaya, ada orang miskin. Di antara mereka ada orang tua, ada anak muda. Di antara mereka ada laki-laki, ada perempuan. Di antara mereka ada orang yang berakal dan ada orang gila. Nah, maka perbedaan masyarakat seperti ini, sikap kita bagaimana? Ya, sikap kita kepada mereka sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Orang yang jahil misalnya kita ajari, anak kecil kita rahmati, orang tua kita hormati, orang yang punya jabatan dan kedudukan kita muliakan, ya, sesuai dengan kedudukan dan jabatannya. Nah, orang yang berilmu demikian pula. Iya, kita mesti memuliakan. Orang yang kaya kita dudukkan dia sebagai orang kaya, kita motivasi dia untuk bersedekah dan menggunakan hartanya di jalan Allah dalam kebaikan. Orang miskin kita bergaul dengan dia dengan cara menolong dia, kemudian motivasi dia untuk bersabar. Ini dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada satu hadis, yang hadis ini walaupun diperselisihkan para ulama akan kesahihannya, tetapi secara makna dia sahih. Yakni dikatakan anzilun nasa manazilahum. Tempatkanlah manusia itu sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Tempatkanlah manusia itu sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Iya, artinya apa? Artinya di dalam bersikap itu bukan satu sikap kita kepada manusia, itu bukan sikapnya rata sama semua. Iya, bukan seperti itu. Tetapi dudukkan diri kita sesuai dengan kedudukan siapa tempat kita berada, di mana kita berada, dan siapa lawan bicara kita, siapa orang yang kita ajak bicara ini. Nah, itulah orang yang cerdas. Dia pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, dan semua itu orang itu disapu rata sikapnya sama semua seperti ini. Nah, itu kaku dia. Tidak bisa bergerak untuk yang lebih baik dan bersikap kepada sesuatu dengan melihat situasi dan kondisi. Nah, karena apa? Itu tidak dipungkiri bahwa orang-orang itu mereka banyak dan mereka tidak satu tipe, banyak tipe-tipenya. Nah, makanya Rasulullah bersabda dalam menyikapi manusia itu, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu.
Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Hadisnya sahih. Bukan dari kami, kata Rasulullah, orang yang tidak memuliakan orang tuanya, menyayangi anak mudanya, dan tidak mengetahui hak orang alimnya. Nah, di sini Nabi SAW mengajari kita supaya menempatkan manusia itu sesuai dengan tempatnya. Anak muda disayangi, orang tua dihormati, kemudian orang yang berilmu kita berikan haknya sebagai orang yang berilmu. Iya. Maka juga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, "Inna min ijlalillahi ta'ala iqrama di syaibatin muslim wa hamilil Qur'an ghairil khali fihi wal jafi anhu wa iqram dis sultanil muqsid wa iqrami dis sultanil muqsid." Kata Nabi, termasuk dari pemuliaan Allah Ta'ala adalah memuliakan seorang muslim yang sudah beruban, yang sudah tua. Kemudian orang-orang yang menghafal Quran, yang dengan tidak melampaui batas dan kaku. Kemudian memuliakan para penguasa yang adil. Nah, di sini lihat, orang itu diposisikan pada tempatnya. Ada misalnya seorang pejabat, seorang penguasa, maka muliakan dia ketika dia datang. Walaupun dia orang awam. Iya. Karena dia punya kedudukan, ya maka kita muliakan dia. Nah, dan jangan dituduh misalnya, oh ini menjilat penguasa. Makanya para ulama kita itu sering dituduh seperti itu ya, sebagai ulama penjilat penguasa katanya. Kenapa? Ya karena ahlu sunnah kan sering membela penguasa, tidak menjelek-jelekan penguasanya. Nah, dituduhlah seperti itu. Padahal ahlu sunnah wal jamaah menerapkan hadis ini, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya orang yang mulia kita tempatkan. Sama ketika Nabi SAW, jangankan kepada muslim, Nabi SAW pernah mengirim surat kepada Raja Hirakl yang kafir ketika itu. Isi suratnya Rasulullah SAW, ya, min Muhammad Abdillahi wa Rasuluhu, dari Muhammad Abdillahi wa Rasulihi, hamba dan utusan Allah, ila Hirakl azimir Rum. Kata Nabi kepada Hirakl. Hirakl itu Heraklius, disebut seperti itu. Kata Nabi azimir Rum, dia ini adalah penguasa, rajanya orang Romawi. Nabi sebut seperti itu. Padahal dia orang kafir. Nabi tidak menyebut kepada Hirakl pemimpin orang-orang kafir. Nabi tidak sebut begitu. Iya. Pemimpin orang-orang zalim, tidak. Walaupun diketahui bahwa Hirakl waktu itu adalah kafir. Iya, tetapi Nabi tidak sebut. Kenapa? Ya karena memang dia dikenal sebagai seorang raja. Ya maka kita muliakan dia sebagai seorang raja. Jangan dianggap sama rata, sama saja dia. Oh, manusia itu sama di hadapan Allah. Betul. Manusia itu sama di hadapan Allah. Tetapi di antara sesama manusia itu berbeda. Itu berbeda. Artinya begini, ketika misalnya ada hadir di tengah-tengah kita seorang tokoh, seorang yang memang dimuliakan, pejabat ya, atau memang dia pemimpin di situ, ya maka dudukkan dia sebagai posisinya, sebagai seorang pemimpin. Dan itu dari bentuk hikmah kita kepada mereka. Jadi jangan ini manusia sama semua, tempatkan sama semua. Bukan seperti itu. Nabi SAW menuntunkan kita apa? Anzilun nasa manazilahum. Tempatkan manusia itu sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Iya. Kedudukan mereka masing-masing. Rakyat biasa itu tidak sama dengan pejabat. Itu tidak sama. Iya. Tempatkan mereka sesuai dengan tempatnya masing-masing. Sebagaimana orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tak berilmu. Orang kaya tak sama dengan orang miskin. Sikap kita itu berbeda. Tidak merendahkan mereka, tetapi justru menempatkan mereka sesuai dengan tempatnya masing-masing. Bukan tidak berbuat adil atau zalim kepada seorang dari mereka, tetapi berlaku hikmah, pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, inilah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pandai bersikap terhadap orang lain. Iya, dia pandai bersikap terhadap orang lain. Dan ini semua akan menumbuhkan ukhuwah, persaudaraan,
akan menumbuhkan kecintaan dan hilangnya segala kebencian dan permusuhan. Hilangnya segala kebencian dan permusuhan. Nah, sehingga misalnya misalnya ketika melihat ada orang awam misalnya, dia belum mengenal sunnah, belum taklim, bukan tidak mengenal apa itu salaf dan salafi. Ya, kemudian kita pun bersikap kepada dia dengan kaku, keras. Nah, bukan seperti itu. Mentang-mentang dia ini kan bukan Ustaz, bukan salafi juga, bukan orang awam juga, nama salah. Ya, enggak. Nabi SAW ketika memerintahkan memuliakan orang tua itu tidak disyaratkan orangnya harus salafi, orangnya harus ahlu sunnah dulu, orangnya harus ngaji dulu, enggak. Tetapi kapan dia muslim dan dia orang tua, muliakan dia, muliakan dia. Nah ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Iya, maka sekali lagi seorang salafi ahlus sunnati wal jamaah, mereka pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mendudukkan orang sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Maka inilah 5 kaidah di dalam berakhlak yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kaidah-kaidah penerapan akhlak ini 5 yang telah kita sebutkan. Yang pertama, berakhlak itu, ini akhlak yang baik itu sesuai dengan tuntunan dan bimbingan syariat. Kemudian akhlak yang baik itu dengan berlaku lemah lembut, tidak kaku dan kasar, ya. Kemudian berakhlak itu harus mempermudah dan jangan mempersulit, memberi kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Kemudian berakhlak itu dibangun di atas nasihat, serta berakhlak itu ya sesuai dengan kedudukan dan posisi manusia masing-masing. Maka ini semua itu diterapkan kepada setiap muslim secara umum dan kepada sesama salafiyin ahlu sunnah wal jamaah secara khusus. Nah, secara khusus. Kenapa? Ya karena tentunya ya ketika melihat orang ada di atas akidah yang baik, di atas manhaj yang lurus, dengan orang yang tidak mengerti hal tersebut, ya tentunya berbeda kedudukan mereka di dalam hal tersebut. Iya, berbeda kedudukan mereka dalam hal tersebut. Maka jangan sampai terbalik, dan jangan sampai kita salah dalam bersikap. Sesama ahlu sunnah justru sikap keras lebih ditonjolkan. Nah, atau sebaliknya, sebagian orang kepada orang awam sikap keras ditonjolkan daripada sikap lemah lembutnya. Sesama ahlu sunnah salafiyin, sikap kerasnya lebih ditonjolkan daripada sikap lemah lembutnya. Nah, ini keliru, karena dia berat sebelah. Dakwah itu tidaklah bersikap tegas terus menerus, walaupun juga tidak bersikap lemah lembut terus menerus. Tetapi hikmah itu wad'u syai'i fi maudhi'ih, pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kapan dia harus lemah lembut, kapan dia harus tegas, itu semuanya disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dari hal yang terpenting, akhlak yang mulia ini dan kaidah-kaidah dalam berakhlak itu harus dan lebih utama untuk dimiliki oleh seorang duat, seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang yang dianggap senior di dalam dakwah ini. Nah, dia yang harus lebih utama untuk berakhlak, supaya apa? Yang senior mengajari yang juniornya, yang sudah lama mengajari yang masih baru. Ya, karena apa? Yang baru ini akan melihat kepada yang lebih di atas mereka, kepada senior-senior mereka. Nah, maka tentunya yang senior itu harus lebih menampakkan akhlak. Dia berakhlak. Demikian pula terlebih lagi kepada para duat yang mengampu dakwah ini. Nah, maka dia harus lebih utama lagi untuk berhias dengan akhlak ini. Iya, karena apa? Pengaruhnya yang sangat banyak terhadap seorang dai dan pengampu dakwah. Seorang melihat kepada dai-nya, seorang melihat kepada juru dakwahnya. Iya, ketika dia berakhlak, maka luar biasa pengaruh akhlak tersebut bagi dakwah ini. Nah, maka sebagaimana ahlu sunnah salafiyin secara khusus
ya, itu dituntut untuk berakhlak, dan lebih khusus lagi kepada para duat, kepada para dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya Islam itu tersebar dari para duat yang berakhlak. Perlu diketahui bahwasanya Islam itu tersebar ya karena sebab dakwahnya para duat yang mereka punya akhlak. Tetapi kalau akhlaknya tidak ada, maka dakwah itu akan sulit tersebar. Dakwah itu akan sulit untuk diterima. Tetapi kalau orangnya berakhlak, maka orang pun menyambut dengan baik. Orang pun menyambut dengan baik. Nah, ini ikhwani fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan kita bisa melihat contoh-contoh yang sangat banyak dari akhlaknya Rasulullah, akhlaknya para sahabat. Itu kita bisa melihat kisah A'rabi yang telah kita ceritakan kemarin, yang dia kencing di sudut masjid. Ya, dan ini banyak kisah-kisah seperti itu. Orang Arab Badui itu yang kadang kurang mengerti sopan santun dimaklumi keadaannya oleh Nabi. Pernah suatu hari Nabi SAW berjalan, beliau memakai baju yang berkerah, yang agak kasar kerahnya itu. Datang orang Arab Badui, kemudian tiba-tiba menarik kerahnya Nabi dengan kasar. Ya, dia menarik kerahnya Nabi dengan kasar. Maka Nabi SAW tidak marah kepada Arab Badui ini, justru Nabi tersenyum. Apa yang dimaukan oleh Arab Badui ini? Dia menarik kerah Nabi, dia minta satu hal. Katanya apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Dia panggil lagi nama Rasulullah, bukan ya Rasulullah, tapi ya Muhammad. Ya, berikan kepadaku harta yang telah Allah titipkan kepada dirimu. Ini mau minta uang. Nah, jadi sudah caranya kasar, minta uang lagi. Iya. Nah, ini kan kalau, dan yang dilakukannya kepada Nabi. Nabi yang diperlakukan seperti itu. Ya, mungkin sebagian orang akan marah ya melihat itu. Nah, tapi Nabi malah tersenyum. Kemudian Nabi SAW perintahkan kepada sahabatnya untuk memberikan kepada Arab Badui ini sejumlah harta. Subhanallah. Kita lihat bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Nah, dan itu ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, sangat nampak sekali pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, maka ini dari kaidah-kaidah di dalam berakhlak yang harus diperhatikan, dan ini menjadi pedoman bagi ahlu sunnati wal jamaah salafiyin di dalam berakhlak. Mereka perhatikan hal-hal yang seperti ini, poin-poin yang seperti ini. Jadi akhlak itu bukan pada intinya pokoknya berbuat baik saja sama orang, lembut saja sama orang. Bukan itu poinnya. Tapi ada kaidah-kaidahnya. Iya, ada kaidah-kaidahnya yang perlu diperhatikan supaya benar dia dalam berakhlak. Supaya apa? Benar dia dalam berakhlak, tidak kaku, tidak keras, ya, tapi tidak juga lembek terus. Nah, tidak juga lembek terus. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian dari perkara yang harus dipahami ahlus sunnati wal jamaah, dakwah salafiyin dan salafi, ketika menerapkan akhlak, mereka tidak membatasi akhlak itu hanya kepada sesama manusia. Ini juga poin yang penting yang harus dipahami. Akhlak itu sangat banyak. Secara global terbagi menjadi 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada sesama manusia. Nah, sebagian orang memahami akhlak itu ya hanya kepada sesama manusia saja. Iya, padahal akhlak itu yang paling utama akhlak kepada Allah dulu, baru akhlak kepada Rasulullah, setelahnya baru akhlak kepada manusia. Artinya orang itu tidak mungkin berakhlak kalau tidak ada akhlaknya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau tidak ada akhlaknya kepada Allah dan Rasulnya, maka dari sana orang-orang yang tak beriman tak mungkin dikatakan orang yang berakhlak. Kenapa? Dia tidak berakhlak kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak beriman. Nah, walaupun mungkin muamalahnya baik, suka bantu orang, mungkin suka senyum, tetapi kalau tak beriman, maka tak bisa dikatakan apa? Orang itu berakhlak. Jadi orang itu berakhlak, lihat dulu apakah dia berakhlak kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak bisa dikatakan berakhlak kalau ada orang yang tak pernah sholat misalnya, jarang sholat, ya, tapi muamalahnya bagus muamalahnya, nah, itu juga tidak bisa dikatakan berakhlak. Nah, maka berakhlak itu dilihat dulu
akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, itu dilihat. Iya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Nah, adapun akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini dari yang membangun akhlak kita kepada selainnya. Akhlak kepada Rasulullah dan akhlak kepada sesama manusia. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah? Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa melihatnya di dunia ini. Nah, dan tidak mungkin bagi kita untuk bisa melihatnya di dunia ini. Terus bagaimana kita berakhlak kepada Allah? Kata para ulama, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa akhlak yang baik kepada Allah itu mencakup 3 hal, kata beliau. Mencakup 3 hal. Yang pertama, talaqi akhbarillahi ta'ala bitasdiq. Menerima segala berita yang datang dari Allah dengan cara membenarkannya. Menerima berita atau segala berita yang datang dari Allah dengan cara membenarkannya. Iya. Apapun berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, baik yang bersumber dari Al-Qur'an ataukah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, baik yang mampu dicerna dengan akal fikiran atau tidak mampu dicerna dengan akal fikiran, maka segala berita yang datang dari Allah harus diterima. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sebenar-benar pembicaraan adalah kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berakhlak kepada Allah, tatkala dia menerima segala berita yang datang dari Allah dengan cara membenarkan hal tersebut apabila datang dari Al-Qur'an atau dari hadits Nabi yang sahih. Nah, yang kedua, seseorang itu dikatakan berakhlak kepada Allah ketika dia talaqi ahkamihi bitanfidi wa tatbiqi, yaitu menerima hukum Allah dengan cara melaksanakan dan menerapkan. Dengan cara melaksanakan dan menerapkan. Dia terima hukum-hukum Allah. Caranya bagaimana? Laksanakan, terapkan. Itu namanya menerima hukum Allah. Iya. Baik hukum itu bersifat perintah atau larangan, ya. Ini karena itu hukum Allah juga. Perintah itu hukum Allah, larangan itu hukum Allah. Perintah mengharuskan kita wajib menjalankan, maka itu perintah Allah, maka itu ketetapan Allah, itu hukumnya Allah. Larangan juga demikian. Nah, makanya Allah berfirman misalnya terkait dengan larangan dan penghalalan, halal dan haram, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka seorang muslim harus menjauhi yang namanya ribawi, baik itu riba dalam jual beli atau riba dalam utang piutang. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerima segala hukum-hukum Allah, perintah dan larangannya. Perintah kita jalankan, larangan kita tinggalkan. Dan yang ketiga, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, talaqi aqdarihi bis sabri war ridha, yaitu menerima takdir Allah dengan sabar dan ridha. Menerima takdir Allah dengan apa? Dengan sabar dan ridha. Iya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada yang baik dan ada yang buruk. Ya, ketika seseorang mendapatkan takdir yang baik, maka dia melihat di situ ya bagaimana akhlaknya dia dengan cara mensyukuri segala yang baik yang datang dari Allah. Kemudian ketika yang datang itu, takdir yang datang itu adalah keburukan, maka dia bersabar menerima segala takdir dan ketentuan Allah, dan dia mengharapkan pahala dari situ. Dia mengharapkan pahala dari situ. Inilah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dikatakan berakhlak kepada Allah kalau dia menerapkan 3 perkara ini. Yang pertama, dia menerima segala berita dari Allah dengan cara membenarkan. Kemudian menerima hukum-hukum Allah berupa perintah dan larangan dengan cara menerapkan dan melaksanakannya.
Dan yang ketiga, dia menerima segala takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan penuh keridhaan terhadapnya. Itu akhlak kepada Allah. Adapun akhlak kepada Nabi, akhlak kepada Nabi, kita pun harus berakhlak kepada Nabi. Ya, walaupun Nabi sudah wafat, kita tidak bisa berinteraksi langsung kepada beliau, ya, tetapi ada akhlak-akhlak kepada Rasulullah SAW walaupun beliau sudah wafat. Apa itu? Ada 7 hal akhlak kepada Rasulullah. Yang pertama, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ridha terhadap beliau sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dan ini dijadikan sebagai rukun iman, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan penuh keridhaan, mengimani risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari doa yang diajarkan oleh Nabi, yang doa ini kita ucapkan setiap pagi, ya, dan setiap petang, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Itu hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ucapkan itu di setiap pagi dan petang hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Nah, itu pernyataan ridha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mencintai dan memuliakan Rasulullah. Mencintai dan memuliakan Rasulullah, dan itu sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu mengaku cinta kepada Allah, ikutilah saya, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan kecintaan kita kepada Rasulullah harus lebih besar daripada cinta kita kepada orang tua, kepada anak, kepada kaum muslimin, kepada harta benda, dan semuanya yang kita cintai di dunia ini. Cinta kepada Nabi harus lebih besar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari seluruh manusia. Itu akhlak kepada Nabi. Iya. Kemudian juga mentaati segala perintah Nabi SAW. Itu dari akhlak kepada beliau. Naam. Karena Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Di antara akhlak kepada Nabi, sering-sering bersalawat kepada Nabi. Ahlu sunnati wal jamaah itu orang yang paling sering bersalawat. Makanya dusta ketika ada orang yang mengatakan, oh mereka ini orang tidak suka dengan salawat. Justru ahlu sunnah yang paling banyak bersalawat. Makanya apa? Ketika disebutkan nama Nabi dalam majelis mereka, mereka selalu bersalawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diikuti oleh jamaahnya, ya kan? Makanya ahlu sunnah itu salafi, orang yang paling banyak bersalawat. Setiap kali nama Nabi disebut diucapkan salawat, karena mereka tahu keutamaan bersalawat itu. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, Allah bersalawat untuknya 10 kali salawat. Nah, Allah bersalawat untuknya 10 kali salawat. Jadi bukan dengan hanya mengkhususkan salawat tiap pekan sekali, tiap bulan sekali, tapi bersalawat itu tiap saat, ya. Ketika kita menyebut nama Nabi, sebut salawat kepada Nabi. Itu sudah bersalawat. Jadi bukan dikhususkan di hari tertentu atau di pekan tertentu untuk bersalawat. Nah, tetapi yang namanya salawat kepada Nabi senantiasa kita lantunkan, senantiasa kita ucapkan kepada Nabi SAW. Karena Nabi mengancam, ya, rogi ma'amfu mri'im dukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka seseorang ketika aku disebutkan, namaku disebutkan di depannya, tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Celaka orang itu, kata Nabi. Makanya bersalawat kepada Nabi kalau khususnya kalau nama Nabi disebut, wajib bersalawat. Yang mendengar juga wajib bersalawat. Makanya kalau misalnya antum mendengar nama Nabi disebut di majelis-majelis ilmu, antum harus sebutkan. Ingatkan juga Pak sallallahu alaihi wasallam. Sebut di lisan, ya. Sebut di lisan sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu adab kita. Nama Nabi tersebut harus kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian juga di antara akhlak kita kepada Nabi adalah ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnah Nabi. Mengihya sunnah Nabi. Ya, ihya'u sunnah, menghidupkan sunnah, ini dari amalan yang mulia. Karena bisa jadi ada sebagian sunnah Nabi yang sudah mati, tidak dikenal oleh kaum muslimin. Maka dia hidupkan sunnah itu, ya, berarti dia telah menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dari akhlak kepada Nabi. Kita perlu menerapkan sunnah-sunnah Nabi. Apalagi seseorang yang dikenal dengan ahlus sunnah. Apa itu ahlus sunnah? Ahlus sunnah itu ahlinya dalam sunnah. Nah, makanya kalau menerima nama tersebut atau menyandang nama tersebut, maka dia harus orang yang terdepan di dalam ahlinya di dalam menerapkan sunnah. Jangan sampai kita itu menamakan diri dengan ahlus sunnah, tetapi banyak dari sunnah-sunnah kita tinggalkan. Iya, banyak dari sunnah-sunnah yang kita tinggalkan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka berakhlak kepada Nabi itu yaitu dengan menghidupkan sunnah Nabi. Kemudian juga termasuk darinya yang keenam, dari akhlak kepada Nabi, menghormati pewaris para Nabi. Nah, pewaris para Nabi itu sebagai asar peninggalan dari Nabi SAW. Karena Rasulullah pernah bersabda, al-anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Siapa pewarisnya para nabi? Itulah para ulama, orang-orang yang berilmu. Mereka pewarisnya para nabi. Maka sebagaimana kita harus menghormati Nabi, hormati juga pewarisnya Nabi. Hormati juga apa? Pewarisnya Nabi. Makanya dalam hadis tadi, walaisa minna, bukan dari umatku kata Nabi, man lam ya'rif haqqa ulama'ina, yang tidak mengetahui hak para alim ulama kita. Ya, itu bukan dari umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, dari akhlak kepada Nabi, lanjutkan misi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa misinya beliau? Ya, misinya beliau adalah mendakwahkan tauhid. Naam, dakwah kepada tauhid. Kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu misi terutusnya beliau. Kemudian juga menerapkan akhlak. Maka misi-misinya Rasulullah SAW itu harus kita terapkan dan harus kita hidupkan, ya, lanjutkan perjuangannya Nabi SAW. Dan tentunya yang terdepan dalam hal ini adalah para ulama, para alim ulama yang mereka mendakwahkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tersisa lagi satu akhlak, yaitu akhlak kepada sesama manusia. Ini insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, di sesi yang ketiga dalam tema pengajian kita, inilah akhlak seorang salafi. Baik. Demikian mungkin, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.